Mas Chandra, mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan pagi hari ini yang nampaknya masih mengikuti begitu ya tekanan yang ada di hari kemarin dan juga berada di zona koreksinya. Sentimen negatif tentunya yang juga menyertai dan juga membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan bahkan di pembukaan sesi pertama di hari ini. Silakan. Kalau saya melihat untuk di pergerakan analisis saat ini ISG pergerakannya juga cukup mendatar ya, juga masih tipis, naik-naik tipis ataupun turun tipis, jadi memang masih cukup volatil, cenderung mendatar. Tapi di satu sisi mungkin ini di sekitar berapa menit lagi mungkin akan sedikit koreksi, dan juga tadi di awal sesi satu ini ISG sempat kembali ke level psikologis 7.290, jadi memang ada sentimen negatif dari Amerika, terutama inflasi yang memang kembali naik dan juga data ekonomi di Indonesia yang memang masih memburuk. Ini mungkin menjadi sentimen negatif bagi ISG dan mungkin rupiah sendiri. Oke, tapi kalau kita lihat pergerakannya dari jam 9:15 emang agak galau sih ya pergerakannya. Ini udah mulai masuk ke zona hijau tapi sekarang udah masih merah, pokoknya pergerakannya masih galau. Sebenarnya yang ditakutkan oleh pelaku pasar nih apa? Karena kan banyak banget sentimen yang negatif banget gitu. Yang lebih mendominasi dari ketakutan pelaku pasar tuh sebenarnya apa, Chandra? Kalau saya melihat mungkin ini asing masih melepas di pasar keuangan ya, walaupun memang di kemarin ini net sale asing ini sudah mulai berkurang, tapi masih cukup besar, masih di 800-an miliar di pasar reguler. Jadi memang mungkin ada penurunan karena memang mungkin di hari Selasa kemarin ini sempat masih menyentuh 1 triliun ya mungkin di pasar reguler atau seluruh pasar, tapi di hari Rabu kemarin ini sudah mulai berkurang, tapi berkurangnya mungkin masih sedikit ya, jadi memang masih di 800 miliar, masih mendekati 1 triliun. Jadi memang kemungkinan untuk outflow asing ini juga masih cukup besar karena memang mungkin masih terkait dengan sentimen Trump yang menang di Pilpres Amerika, ketika nantinya ada program-program terkait juga dan tarif impor dan juga perang dagang Amerika dan China ini juga akan mempengaruhi. Oke, baik. Anda katakan peluang dari capital outflow masih bisa saja terjadi di pasar keuangan kita. Sebetulnya mencoba follow the money, kemana arah uang investor kita? Kalau saya melihat mungkin ada ini ya di Amerika dan China. Untuk Amerika sendiri kan ini masih terkait dengan Trump ya. Juga untuk China sendiri kan ini ada stimulus. Lampu hijau terkait dengan stimulus ya. Stimulusnya walaupun belum jelas ya. Ini akan seperti apa? Tapi kemarin kan di hari Jumat ini sudah dari pemerintah China itu sudah mulai ada lampu hijau sedikit ya. Jadi memang mungkin ketika sudah ada lampu hijau ini pasar akan kembali melirik ke pasar saham China, karena mengingat juga pasar saham China ini kan sudah sedikit lebih menarik karena memang mungkin di periode sebelumnya kan perekonomiannya lesu. Jadi ketika ada indeks perekonomian ini mungkin diharapkan sektor-sektor industri di China ini kan kembali bangkit. Ini momentum investor asing untuk kembali melirik pasar keuangan China. Oke, nampaknya memang akan dihujani juga berbagai sentimen begitu ya. Khususnya seperti apa kalau menurut pandangan Anda begitu ya soal proyeksi pemangkasan suku bunga The Fed yang nantinya memang melihat juga keputusan dari Bank Indonesia. Nah, seperti apa? Apakah apa yang akan semakin parah dengan keputusan dari bank-bank sentral ini? Kalau misalnya terkait dengan inflasi, walaupun memang naik ini kan juga tidak terlalu besar, ada 0,1, sekitar 0,1 ya palingnya juga. Tapi di satu sisi kan ini mungkin di periode November atau bulan-bulan berikutnya ini inflasi juga cenderung panas karena terkait juga harga minyak sendiri karena memanasnya di Timur Tengah. Jadi memang ada kemungkinan bahwa inflasi kembali meninggi, ini membuat The Fed ini kembali memperhitungkan untuk menahan suku bunganya. Jadi memang ketika nanti mungkin di sisa pertemuan di Desember ini kemungkinan untuk The Fed menahan suku bunga ini cukup besar ya, karena memang inflasi sudah mulai kembali memanas. Di satu sisi juga Bank Indonesia nampaknya juga di pertemuan bulan ini juga sepertinya akan masih cenderung menahan karena memang rupiah ini sendiri juga justru makin merana di hadapan dolar Amerika. Kita harapkan demikian ya, tapi kalau untuk Trump effect terhadap rupiah seperti apa? Kalau melihat di periode pertama Trump ini sendiri sebenarnya rupiah juga mungkin masih cenderung stabil ya, walaupun memang dolar ini kan digadang-gadang menjadi murah di era Trump itu sendiri, tapi di satu sisi mungkin memang lebih stabil, tapi rupiah ini sendiri mungkin untuk mencetak rekor baru ini mungkin cukup sulit ya. Terutama juga di ISG juga ketika di Trump sendiri kan memang stabil, jadi kemungkinan untuk terus mencetak rekor ini mungkin sedikit berbeda dengan di tahun ini. Baik. Oke.